Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Marvel Chandra bisa menyapa Anda pada kesempatan kali ini dalam NTV Interviews. Pemirsa, Surabaya tentunya berkembang pesat seiring dengan berkembangnya zaman. Dan tentunya dengan perkembangan yang ada, Surabaya juga memiliki berbagai macam potensi. Dan hal itu tersebut tidak luput dengan program-program ataupun upaya-upaya pemerintah dan juga DPRD di sini. Dan kita tahu bahwa hal ini bisa diukur dengan infrastruktur di Kota Surabaya yang kian bertambah dari tahun ke tahun dan juga tata lokasi atau tata wilayah yang semakin teratur dan juga peningkatan nilai ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat di Kota Pahlawan. Dan semuanya itu tentunya bisa dirasakan dengan program-program yang pemerintah lakukan dan juga DPRD. Dan untuk mewujudkannya bukan hanya berpacu pada membangun sesuatu yang baru, namun juga merevitalisasi akan pengembangan kota di Kota Surabaya. Dan untuk itu kami akan mengangkat permasalahan tersebut dengan tema revitalisasi dan pengembangan Kota Surabaya bersama narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Sudah ada Bapak Ahmad Nurjayanto selaku anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Pak Ahmad? Assalamualaikum. Iya, Baik, Pak, bagaimana Pak ini kabarnya nih? Baik, Pak. Oke, tambah sehat Pak ya. Amin. Pak, Surabaya ini kompleks Pak, dan tentunya menjadi barometer kemajuan bagi kota-kota yang lain. Dan tentunya kalau kita lihat memang dengan majunya Surabaya tidak luput dengan program-program yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga DPRD. Salah satunya adalah revitalisasi. Yang menjadi fokus saya memang saat ini ada beberapa titik di Kota Surabaya, termasuk ada Taman Pelangi Pak. Sejauh ini Bapak melihat program-program revitalisasi yang sudah dilakukan terkait dengan kawasan Taman Pelangi. Ini bagaimana Pak? Ya, jadi gini Mas, Surabaya ini kan harus berbenah ketika nanti ibu kota ini jadi pindah di tahun 2028, wacana tersebut terrealisasi. Tentunya Surabaya ini kan sebagai gerbang ekonomi juga. Nah, kami tidak ingin Surabaya ini hanya sebagai penonton. Tentunya pemerintah kota dan dalam hal ini dengan DPRD tentu melakukan upaya-upaya bagaimana masyarakat Kota Surabaya juga pada akhirnya menikmati kue pembangunan nasional tersebut. Dengan jalan apa? Hari ini kami dengan pemerintah kota di Surabaya Selatan, ini kami mencoba untuk bagaimana mempercepat mobilitas dan mobilisasi di daerah penyangga. Kalau di Surabaya Selatan itu ada Sidoarjo, kalau yang di daerah barat dan utara itu ada Gresik. Nah, daerah-daerah tersebut ini sebenarnya juga daerah-daerah yang berkembang. Nah, tetapi banyak potensi-potensi yang memang menjadi hambatan kita selama ini. Kalau kita mau ke Sidoarjo itu tentunya masyarakat kita banyak yang bekerja di sana. Ini sudah bukan hal yang umum lagi, memang sudah umum gitu kan. Tetapi kan bagaimana tingkat kemacetan di sana itu seperti apa. Nah, ini turut hadir pemerintah kota dalam hal ini dibantu oleh pemerintah pusat untuk merealisasikan hal tersebut. Kalau di sana ada Taman Pelangi itu memang rencana pembangunannya itu waktu itu underpass. Tetapi dalam perkembangannya berubah menjadi flyover. Itu nantinya jadi ada flyover yang menghubungkan di situ. Terus yang di Surabaya Barat dan Utara itu kan ada JLLB. Nanti kami juga akan membangun, pemerintah kota membangun JLLB di situ. Artinya dengan adanya beberapa pembangunan yang ada di Gresik dan Sidoarjo ini harapannya akses dan mobilitas masyarakat ini dapat tumbuh dengan cepat. Dan setelah pembangunan itu bangkitan-bangkitan ekonomi yang ada di wilayah-wilayah itu dapat juga tumbuh nantinya gitu. Apa Pak yang menjadikan indikator atau menjadikan poin-poin mengapa Taman Pelangi menjadi objek untuk revitalisasi? Ya, sebenarnya kalau pembangunan Taman Pelangi flyover itu memang sudah di RPJMD yang periode lama itu sudah ada Pak. Di sana itu menghubungkan dulu ini kan kita ada di Pasar Kembang. Nah, harusnya itu ada lagi di Kebun Binatang. Terus di mana Wonokromo. Nah, itu sebenarnya di Taman Pelangi itu titik-titik macet. Nah, tetapi mungkin karena lain hal dan juga keterbatasan fiskal, mungkin kan yang dibangun kan baru Pasar Kembang gitu kan. Tetapi dengan beriringnya waktu kita melihat jalan yang di Ayani kan sudah dilebarkan waktu itu kan, tetapi ada beberapa titik-titik persimpangan yang yang tetap hari ini masih menjadi titik macet di situ. Nah, di daerah tersebut memang itu juga merupakan daerah ekonomi perkantoran
kampus di situ semua juga, kepolisian juga di situ. Nah, ini kan juga perlu penataan jalan yang memang benar-benar nyaman dan cepat untuk mobilitas masyarakat Surabaya gitu. Pak, dari Taman Pelangi mungkin saya ke High Tech Mall, Pak. Boleh. Merupakan salah satu titik juga untuk dilakukan revitalisasi. Kira-kira apa pandangan ataupun poin-poin menjadikan High Tech Mall dijadikan sebuah tempat untuk revitalisasi terjadi, untuk dijadikan sebagai sektor pusat UMKM, olahraga dan lain-lain. Ya, kalau itu tadi kan di sektor ekonomi mobilitas masyarakat di sektor perhubungan. Nah, kalau ini kan di sektor kepemudaan. Ada dulu kan high tech ini kan memang tempat teknologi, pembelanjaan teknologi terbesar di Indonesia Timur. Tetapi kan seiringnya zaman, akhirnya di high tech mall ini kan juga tutup karena memang banyak sekali sekarang kan pembelanjaan melalui media sosial dan online gitu kan. Hanya tutup lah. Hal ini mungkin ditangkap oleh pemerintah kota untuk bagaimana tempat-tempat strategis tersebut bisa dimanfaatkan. Nah, dalam hal ini kemarin kami juga turut dihadirkan bagaimana mengemas High Tech Mall ini menjadi pusatnya kegiatan ekonomi kreatif dan juga kepemudaan. Kami berharap nantinya semua cabur itu cabang olahraga yang ada di kota Surabaya, kalau nggak salah sekitar 60 lebih itu ya, itu memiliki home base atau kantor di situ dan juga bisa melakukan kegiatan aktivitas caburnya di situ untuk olahraga tertentu tentunya Mas ya. Dan harapannya dengan adanya kegiatan-kegiatan cabang olahraga tersebut dan kunjungan masing-masing cabur dan event-event yang diadakan di situ, tentunya potensi ekonomi akan tumbuh. Nah, ketika potensi ekonomi tumbuh, tentunya harapannya nanti masyarakat juga bisa memanfaatkan itu dan PAD Surabaya juga akan tumbuh gitu. Alat ukur mengapa High Tech Mall dilakukan tempat kayak untuk tadi Bapak mengatakan ya pusat olahraga, UMKM dan lain-lain. Mengapa di High Tech Mall, Pak? Karena kalau saya menangkap di High Tech Mall ini tempat yang representatif, artinya dia netral di tengah-tengah, nggak di barat, nggak terlalu ke timur, nggak terlalu ke utara, sehingga kan bisa dijangkau oleh berbagai macam cabur yang notabene ya anggotanya ini kan juga tersebar di seluruh Surabaya. Nah, kalau misalnya ditempatkan di timur, terlalu ke timur situ misalnya, itu kan yang barat kasihan juga, Mas. Tempatnya terlalu jauh dan nggak efektif, percuma ruang-ruang yang disediakan untuk masing-masing cabang olahraga itu nanti kosong. Nah, kalau di tengah-tengah ini kan mereka ketika beraktivitas di tengah kota bisa mampir ke situ, melakukan aktivitas di situ. Ini secara geografisnya Pak. Penataan ruangnya. Pak, dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah dan DPRD saat ini, apakah revitalisasi ini sejalan dengan arah pembangunan ekonomi kreatif di Kota Surabaya, Pak? Ya, kalau saya melihat masih dalam tren yang positif, Mas ya, searah dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Wali Kota juga. Harapannya bangkitan-bangkitan ekonomi kreatif itu bisa ditumbuhkan lewat situ. Karena memang nantinya harapannya ketika High Tech Mall ini kan adalah salah satu fasilitas pemerintah kota untuk perhatian pemerintah kota kepada pemuda dan juga cabang olahraga, karena nanti di 2027 itu kan Porprov juga diadakan, Porprov itu Jatim itu akan diadakan di Kota Surabaya. Harapannya juga sudah siap dan juga selama masa transisi persiapan itu nantinya ya juga High Tech Mall ini harapannya sudah tumbuh dan berkembang. Baik Pak Ahmad. Pak Ahmad, kita jeda dulu Pak, kita akan lanjutkan lagi Pak ya. Dan saudara jangan kemana-mana karena setelah pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah di NTV Interviews. Baik pemirsa, masih bersama saya Marvel Chandra dalam NTV Interviews dengan tema revitalisasi dan pengembangan kota di Surabaya bersama Bapak Ahmad Nurjanto selaku anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Pak Ahmad, kita sambung lagi Pak. Tadi dengan sederetan berbagai macam, ada beberapa titik ya. Kira-kira di mana lagi Pak titik-titik yang tentunya jadikan tempat perkembangan atau revitalisasi yang diinginkan? Ya, harapannya gini Mas, ketika ada pembangunan di Surabaya, bangkitan ekonominya itu kan harus menyertai. Harapannya seperti itu, jangan sampai pembangunan revitalisasi yang ada di Kota Surabaya itu akhirnya mangkrak dan akan menjadi beban APBN juga, APBD maksud saya, APBD juga itu.
titik-titik yang digarap ini kan sebenarnya kalau di Surabaya selain di high tech mall tadi untuk kepemudaan ada yang di pariwisata, Mas. Pariwisata. Di pariwisata itu kita menyesuaikan jalur lama dari ini kan heritage ini kan ada kota pada waktu kolonial ini kan nyambung, Mas. Mulai dari Tanjung Perak sampai Jalan Batan Merah, Tugu Pahlawan, Jalan Tunjungan sampai ke Darmung dan seterusnya. Nah, mungkin pemerintah kota hari ini akan mengaktifkan wisata-wisata itu gitu. Jadi kalau hari ini ada di Kota Lama itu juga kita banyak melakukan revitalisasi di situ agar nantinya bisa wisatawan bisa nyaman berkunjung ke situ. Terus di Jalan Tunjungan ini kan juga terus melakukan pembenahan termasuk di sektor-sektor parkir dan juga agar masyarakat ini nyaman ketika berkunjung ke tempat tersebut gitu, Mas. Oke, bisa dijelaskan Pak langkah-langkah revitalisasi yang dilakukan pemerintah itu apa aja, Pak? Kalau di daerah Kota Lama itu sistemnya tematik, mungkin kan ada beberapa tempat wisata destinasi itu yang ada menganut Eropa, terus Cina, ya, terus kan nanti di sebelah sana itu kan ada perkampungan Arab. Nah, ini menjadi harapannya ini kan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung di daerah tersebut gitu, Mas. Kalau di pusat kota seperti Jalan Tunjungan, di titik mana Pak kira-kira ada? Di Jalan Tunjungan, sepanjang Jalan Tunjungan itu, Mas, itu sebenarnya harapan saya karena Jalan Tunjungan ini memang ada satu titik wisata yang sempat terputus ya, karena Jalan Tunjungan ini kan cuma sepenggal aja gitu. Harapan saya itu kan memang Jalan Tunjungan sampai ke Taman Apsari, Balai Pemuda, Balai Kota. Nah ini biasanya tempatnya wisata anak muda itu nongkrongnya di situ. Jadi Tunjungan, Taman Apsari, Balai Kota. Nah, tetapi ketunjungan ke Taman Apsari ini kan nggak terlalu jauh sebenarnya, cuman terputus di situ lah. Ini kan juga PR juga gitu kan. Sebenarnya kalau itu nyambung, artinya kayak Malioboro itu kan ajalnya agak panjang kan. Jadi kalau kita ketunjungan ini kan ya space-nya itu kiri kanan itu aja, yang berapa ratus meter cuma itu kan. Bapak, dalam proses revitalisasi dan pengembangan kota Surabaya tentunya tidak mudah. Banyak sekali permasalahan yang akan muncul di permukaan. Kira-kira sudah adakah permasalahan yang memang dihadapi oleh pemerintah dan DPRD di sini, Bapak? Ya, terkait untuk penertiban tentunya, terkait penertiban parkir, penerangan jalan, dan juga keamanan. Nah, ini kan juga hal-hal yang harus dipastikan. Karena ketika suatu tempat wisata itu tidak dirasa tidak nyaman dan tidak aman, tentu wisatawan juga nggak akan datang kembali, dan ini menjadi dari mulut ke mulut, apalagi hari ini kan media sosial itu sangat cepat sekali berkembang ya, ketika misalnya ada yang kurang menyenangkan, mengenakan, nah, akhirnya menjadi viral, akhirnya wisata di kota Surabaya ini bisa turun, takutnya seperti itu. Nah ini kan PR besar yang harus kita jaga bersama gitu. Pak Ahmad, sebuah titik atau pusatnya seperti UMKM, olahraga, wisata, dan lain-lain tentunya tidak lengkap atau tidak bisa berjalan dengan kesiapan infrastruktur pendukung, Pak. Seperti transportasi umum, parkir, dan akses pejalan kaki. Sejauh ini, apa langkah-langkah dari DPRD dan pemerintah untuk mempertimbangkan hal ini bisa berjalan selaras? Ya, kami selalu berkoordinasi, Mas, dengan Dinas Perhubungan agar trayek dari feeder maupun wirawiri maupun yang terang itu juga melewati kawasan tersebut. Nah, selain melewati kawasan tersebut juga distribusi wilayahnya ini juga harus merata di utara, selatan, barat, dan timur. Jadi masyarakat di wilayah tersebut dapat menggunakan fasilitas umum kendaraan umum ini untuk menjangkau tempat-tempat wisata-wisata tersebut. Terus juga memang untuk apalagi tadi keamanan, keamanan ini juga CCTV dan lain sebagainya, ini kan juga harus kita persiapkan. Jadi ketika berbicara wisata itu kan satu hal yang sangat panjang ya, Mas. Ketika orang berangkat naik transportasi umum, apalagi wisatawan ya, dari titik dia menginap sampai ke tujuan lokasi itu kita harus jaga gitu kan. Jangan sampai di titik wisatanya aja aman, tetapi di daerah ketika naik fasilitas umum kita di kota Surabaya tidak aman. Nah ini kan juga menjadi nilai minus juga. Nah itu akan mengurangi minat wisatawan untuk melakukan wisata di kota Surabaya. Baik Pak. Pak, revitalisasi dilakukan dengan adanya perombakan total atau penyesuaian fungsi bangunan
tersebut agar bisa exciting. Kira-kira lebih ke arah mana nih Pak untuk di Surabaya? Iya, kalau kita kan memang di aturan perdanya kan memang tidak boleh ya kan, memang untuk melakukan perombakan total memang harus dilakukan penyesuaian yang titik penyesuaian aja Mas, agar nantinya bisa lebih menarik, bisa lebih diminati oleh wisatawan. Mungkin ada sementara revitalisasinya seperti itu, nggak mungkin merombak secara total, karena memang bangunan cagar budaya ini kan memang yang kita jual dan menarik minat wisatawan kan sebenarnya kan bagaimana dia bisa mengetahui sejarah di masa yang lampau itu seperti apa, tempat-tempatnya seperti apa, memang seperti itu kan. Oke. Pak Ahmad sempat menjelaskan tempat wisata yang tentunya juga menjadi tongkrongan buat anak muda ya. Bagaimana konsep ini bisa menjadi ruang aman dan produktif bagi generasi muda di Kota Surabaya, Pak? Untuk tempat wisatanya? Iya, tempat wisatanya. Jadi memang harapan saya itu memang di tempat-tempat wisata ini perlu ada pengamanan yang saling mengawasi. Artinya pemerintah kota juga menyiapkan aparatur pemerintah kota seperti Satpol PP ataupun Dinas Perhubungan untuk mengatur parkir, untuk Satpol PP untuk mengawasi tindakan-tindakan yang mungkin dirasa bergerombol di situ pada akhirnya melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Terus juga di Dinas Perhubungan kami juga berharap adanya penerangan-penerangan di titik-titik tempat wisata yang agak gelap. Nah, ini kan perlu juga dorongan dari kita semua Mas, agar nantinya tempat wisata itu bukan malah menjadi tempat yang menyenangkan untuk wisata, malah menjadi tempat untuk perkumpulan yang kurang bermanfaat atau negatif pada akhirnya gitu. Baik. Pak, apakah konsep green building dan ramah lingkungan akan diterapkan dalam proses revitalisasi bagi Kota Surabaya ini, Pak? Iya, memang harapannya seperti itu Mas, karena kalau memang kita kan juga menjadi kota yang ramah lingkungan ini kan memang salah satu indikatornya kan memang seperti itu Mas. Jadi memang kita tidak bisa melakukan revitalisasi yang sporadis, yang memang tidak memberikan dampak positif pada lingkungan. Tentunya memang itu salah satu poin-poin yang memang sudah harus kita hindari di awal pembangunan itu. Iya. Pak Ahmad, banyak sudah Bapak tuturkan dari proses kesiapan dan lain-lain. Tentunya untuk menciptakan sebuah tempat wisata dan kuliner dan lain-lain perlu dipikirkan secara seksama. Ini saya mau menyangkut ke masalah dana, tapi nanti kita akan jeda sebentar Pak ya. Dan saudara jangan kemana-mana karena NTV Interviews akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, masih bersama saya Marvel Chandra dalam NTV Interviews bersama Bapak Ahmad Nurjayanto selaku anggota DPRD Komisi C Surabaya. Bapak, kita lanjut lagi Pak ya. Pak, tadi yang saya ingin tanyakan masalah pendanaan. Tentunya tidak mudah, tidak kecil juga Pak ya, kan butuh persiapan dan lain-lain. Bagaimana anggaran untuk melakukan persiapan ini? Apakah sumber dananya dari mana Pak? Apa BD atau dari mana? Ya, kalau Surabaya ini memang masih mengandalkan APBD, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa CSR ataupun juga kerjasama dengan pihak swasta. Ini juga bisa dibuka ruang-ruang itu. Tetapi memang kalaupun itu melalui APBD, harapan saya itu memang harusnya harus ada visibility study-nya yang memang jelas. Artinya ketika melakukan suatu pembangunan wisata itu nantinya itu dampak ekonomi yang akan ditimbulkan itu sebanding apa enggak gitu kan. Nah, ini kan harus kita pikirkan, jangan sampai kita membangun tetapi pokoknya bangun ini bagus tetapi tidak ada arah bagaimana menyerap konsumen atau wisatawan datang terus membangkitkan wisata yang ada di situ. Ya, ini kan nanti promosinya seperti apa lah. Terus bangkitan ekonomi di sekitar wilayah itu nanti terbuka apa tidak lah. Ini kan perlu, harapan saya itu kompleksitasnya itu seperti itu. Jadi harus nggak hanya membangun tetapi nanti kita pakai uang APBD terbang percuma, ini kan juga sia-sia juga gitu Mas, maksudnya gitu. Pak Ahmad, untuk menciptakan sebuah kota yang indah dan lain-lain, revitalisasi perlu dilakukan. Nah, ini kalau revitalisasi dilakukan, bagaimana nih Pak? Seberapa pentingkah peningkatan penerangan jalan umum Pak? Tentunya kan PJU itu memang sangat penting dalam mempercantik kota. Iya, sebenarnya PJU ini kan bukan hanya untuk keindahan kota, memang satu kan. Tetapi kalau saya pribadi melihatnya
PJU ini bisa dipakai untuk sebagai sarana meminimalkan tindak kejahatan, dan juga meminimalkan laka lalu lintas yang ada di Kota Surabaya. Karena kalau tidak penerangannya tidak memadai, tentunya kan di sini kan juga banyak jalan-jalan besar yang mungkin takutnya tidak terlihat atau sebagainya, bisa diminimalkan. Memang PJU ini memang harus wajib, Mas, gitu. Tadi Pak bilang jalan-jalan besar ya memang masih belum diminimalkan. Di bagian mana Pak? Daerah mana Pak? Enggak, maksudnya potensi akan terjadinya laka ini bisa diminimalkan. Kalau dulu itu di Jalan Arjuna itu mohon maaf Mas ya, itu memang langganannya tindak kejahatan di Kota Surabaya itu kadang-kadang mulai dari Pasar Kembang sampai Jalan Arjuna sampai ke Tembok Tidar itu jalan rawan penjambretan, kriminalitas kan di situ. Tetapi hari ini saya melihat itu kan sudah terang dan saya lihat sudah agak berkurang. Teman-teman dari kepolisian juga menyampaikan bahwa sudah makin minim. Ketika lampu di sekitar wilayah tersebut terang, bangkitan ekonominya juga tumbuh, Mas. Ada warkop-warkop di sekitar situ. Nah, akhirnya kan ramai tempat tersebut. Nah, ketika tempat itu ramai, tentunya orang akan mikir-mikir ketika akan melakukan kejahatan di situ, wah ini pasti banyak orang yang sudah melakukan aktivitas di situ, dia mungkin akan menghindari tempat-tempat tersebut. Gitu. Untuk di sektor PJU, kira-kira di Surabaya di titik mana saja Pak menurut Bapak Pak Ahmad yang perlu diperhatikan? Kalau PJU pertama memang jalan raya yang besar, Mas ya, terus juga tempat-tempat wisata kayak misalnya tempat religi, wisata Ampel, daerah sekitar situ itu kan kita memiliki tempat wisata religi nasional yang dikunjungi oleh seluruh umat Muslim Nusantara kan gitu kan. Jadi tempat tersebut mungkin penerangannya perlu ditambah agar masyarakat tersebut merasa aman dan juga nggak was-was kalau jalan tertabrak dan lain sebagainya gitu. Bagaimana Pak pemerintah dan DPRD memastikan agar peningkatan PJU tidak hanya fokus ke jalan protokol tapi juga ke daerah pemukiman seperti Pak Ahmad tadi bilang tadi di lokasi Sunan Ampel dan lain-lain Pak. Di pemukiman warga ini kan titik-titik yang mungkin harus ditambah itu adalah di beberapa fasum masyarakat yang digunakan untuk aktivitas masyarakat agar di situ masyarakat dapat melakukan kegiatan bermain ataupun untuk anak-anak kecil juga ya kan, untuk bapak-bapak bisa dilakukan untuk sarana olahraga ketika penerangan tersebut di tempat fasilitas umum milik daerah itu, lingkungan itu sudah terpenuhi. Akhirnya masyarakat bisa melakukan aktivitas mereka di tempat tersebut. Gitu. Baik Bapak, terus bagaimana DPRD melihat hubungan PJU yang baik dengan keamanan, keselamatan dan juga aktivitas ekonomi warga Pak sejauh ini Pak? Ya, itu adalah hal yang tidak bisa diputus ya Mas ya, karena kalau saya melihat riset yang tadi saya sampaikan ketika di Jalan Arjuna tadi awalnya itu gelap, sempit, di situ rawan kejahatan ya kan, setelah dikasih PJU penerangan akhirnya banyak bangkitan ekonomi di sekitar wilayah tersebut, akhirnya masyarakat menjadi banyak beraktivitas, ramai tempatnya, akhirnya kejahatan juga menurun. Akhirnya artinya itu suatu rangkaian yang mungkin bisa dipakai di wilayah-wilayah lain di Kota Surabaya. Itu adalah suatu contoh ya untuk daerah yang riskan kayak di Tanjung Sari. Itu juga rawan dulu Mas, di Tanjung Sari sampai Pasar Lowak itu dulu kan gelap, itu di situ juga kurang penerangannya. Hari ini penerangannya juga sudah nyala, akhirnya banyak pasar buah di situ tumbuh, akhirnya menjadi entitas ekonomi di situ, akhirnya juga berkurang juga tingkat kejahatan di wilayah tersebut. Apakah ada kemungkinan PJU juga bisa merambat ke gang-gang atau perkampungan? Ya sudah Mas, ya, cuman mungkin memang masih ada beberapa titik di Kota Surabaya ini yang memang kurang optimal karena terkait dengan anggaran gitu kan. Kalau misalnya harusnya masih berapa ratus meter, ini kan masih harus kita rapatkan lagi agar terpenuhi secara pencahayaan di masing-masing gang-gang yang ada di Kota Surabaya. Misalnya titiknya hari ini masih 50 meter, nah ini kan harus kita dekatkan lagi gitu, kita tambah satu lagi di beberapa titik. Dan memang harapannya secara anggaran itu memang di 2026 ini selesai untuk masalah terkait PJU penerangan baik di jalan raya maupun di perkampungan Kota Surabaya. Dan ini sudah masuk di anggaran tahun 2026. Oke.
Pak, apakah DPRD mendorong penerapan Smart PJU yang tentunya bisa dipantau dan dikendalikan secara digital, Pak? Kalau hari ini mungkin masih belum ya di sini. Cuman yang untuk efisiensinya itu masih mengandalkan yang hemat energi, lampu LED yang hemat energi, yang setahu saya ya hari ini masih itu. Terus saya juga sempat berpikir bahwasanya bagaimana kalau melakukan secara diganti sesama PLTS ya kan, ini kan juga ramah lingkungan, tetapi kendalanya ini kan masih banyak PR yang harus diselesaikan, Mas. Karena takutnya baterainya bagaimana bisa dan sebagainya, terus kehilangan karena baru kemarin sempat diusulkan, ternyata banyak kabel yang hilang. Ini kan juga harus kita pikirkan ya, bukan hanya bagaimana kita melakukan inovasi, tetapi bagaimana kita menjaganya nanti bisa aman apa tidak lah, ini kan yang harus kita pikirkan juga. Kalau tadi yang apa sudah Bapak tuturkan, berarti proses pengawasan ini perlu disertakan juga Pak ya dalam perawatan PJU agar bisa efektif. Apakah sudah dilakukan, dipikirkan agar tidak akan ada lagi PJU yang hilang dan lain-lain seperti tadi kabel dan lain-lain, Pak? Iya, harapan saya itu gini, Mas, masyarakat juga ketika ada pemasangan ini juga harus dituangkan mungkin dengan perwali ataupun pemasangan kabel dan sebagainya ini harus melakukan izin dulu kepada RT RW setempat itu. Karena kita kadang-kadang nggak tahu orang naik ke kabel tetapi ini resmi atau enggak, ini kan kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Ya, tapi kalau sulit membedakan. Tapi kalau dia izin tanpa seizin RT RW kan di situ ada pengawasan lebih dari tokoh masyarakat lokal. Nah, ketika mengetahui ada mungkin potensi kejahatan di situ, dia bisa melaporkan ke pihak berwajib atau kelurahan dari tokoh masyarakat. Karena nggak mungkin misalnya siapa kita tahu apa enggak kalau bukan masyarakat lokal itu kan. Nah, ini resmi apa enggak kan. Berarti butuh sinergitas antara kita dengan masyarakat warga dengan pemerintah juga ya Pak. Baik, terakhir Pak, mungkin pesan-pesan buat masyarakat di Kota Surabaya. Jadi hari ini memang beberapa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota bersama DPRD Kota Surabaya ini kan memang banyak, Mas, di tingkat Kota Surabaya, termasuk fasilitas umum, kepemudaan, wisata dan sebagainya. Harapan saya monggo masyarakat bisa memanfaatkan hal tersebut, termasuk juga ada untuk kepemudaan, untuk anggaran kemudahan di masing-masing RW ini kan juga ada. Harapan saya nantinya bisa menambah potensi yang ada di beberapa segmen masyarakat tersebut itu. Baik, terima kasih. Sangat edukatif sekali dan semoga jadi jelas Pak ya. Baik, dan Bapak terima kasih, semoga tema kali ini bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat akan revitalisasi dan pengembangan Kota Surabaya untuk jauh lebih baik ke depan. Baik, terima kasih Bapak. Dan saudara, demikian dialog kita dengan Bapak Ahmad Nurjanto selaku Komisi C anggota DPRD Kota Surabaya. Saya Marvel Chandra, sampai jumpa di NTV Interviews berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh